Kita lanjut bahas spoiler Wedang Qiankun season 5 episode 26. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pemuda dari Kekaisaran Cahaya Suci yang tadinya datang 3 orang, kali ini hanya tinggal 2 orang saja karena si gendut sudah dibunuh oleh Lindong. Melihat kekuatan Lindong yang mengerikan, 2 pemuda yang tersisa pun kabur dengan menunggangi burung buas raksasa karena tidak mau mati di tempat ini. Lindong yang melihat hal itu pun segera melakukan pengejaran, dan pemuda Cahaya Suci itu berkata, "Hahaha, burung eksotik ini adalah hewan buas tercepat di area ini. Jangan harap kau bisa menangkap kami." Lindong pada saat ini memang kalah cepat dari burung itu. Dia pun kemudian berhenti karena merasa tidak bisa mengejarnya lagi. Pemuda dengan luka di mata kali ini berkata pada Lindong, "Kau tunggu saja sampai kami melaporkan kejadian ini ke kakak senior, dan aku akan kembali untuk mengambil nyawamu itu." Lindong yang melihat dan juga mendengar kata-kata itu pun terlihat sangat geram dan berkata memalukan. Namun saat ini Lindong benar-benar sudah tidak bisa menyusul mereka berdua. Dan tiba-tiba saja, sras, pemuda dengan luka di mata yang tadi menyombongkan dirinya, kali ini kepalanya terbelah menjadi 2. Bahkan belahan itu terus turun dan membuat tubuhnya benar-benar menjadi 2 bagian. Hal itu membuat si pemuda yang bertanduk menjadi kaget dan sangat ketakutan dengan apa yang telah terjadi. Bahkan burung buas tunggangan mereka saat ini juga terbelah menjadi 2 bagian. Pemuda bertanduk itu pun berteriak, "Hah, burungnya juga terbelah menjadi 2. Siapa yang melakukan ini?" Dan pada saat ini terlihatlah sebuah benda yang panjang mirip dengan sebuah cambuk telah membelah burung buas dan juga pemuda dengan luka di mata itu. Dan benda mirip cambuk itu memiliki ujung seperti kepala ular. Itu sebenarnya adalah ekor dari Xiaoyan yang bisa menjadi panjang dan tajam. Ekor Xiaoyan itu benar-benar mirip seperti gabungan antara cambuk dan pedang. Xiaoyan pun kali ini tertawa karena telah membunuh salah satu dari pemuda Cahaya Suci dan juga burung tunggangan mereka. Lindong yang melihat hal itu pun sontak berteriak, "Bagus Xiaoyan, ekor piton milikmu ini tidak kalah jika dibandingkan dengan tombak tulang buayaku. Kau sudah tumbuh menjadi harimau perkasa sekarang, yang bahkan kekuatanmu tidak lebih lemah dari tahap puncak manifestasi." Lindong mengatakan hal itu sambil memeluk Xiaoyan, dan Xiaoyan pun terlihat sangat senang dengan pelukan serta pujian dari Lindong. Seketika wajahnya pun menjadi imut seperti kucing yang kecil. Satu pemuda Cahaya Suci yang tersisa kali ini terjatuh dari udara karena hewan tunggangannya sudah mati. Dan Lindong serta Xiaoyan pun segera menyusul ke arahnya. Melihat kedatangan Lindong, pemuda bertanduk itu sangat ketakutan dan dia berteriak, "Sialan kau!" Namun kali ini sebuah kaki segera menginjak tubuh pemuda itu sambil berkata, "Tetaplah di situ." Yang ternyata kaki yang menginjak si pemuda itu adalah kaki Moling. Saat ini wajah trio Moling terlihat sangat emosi dengan pemuda Cahaya Suci itu. Dan Moling pun berkata, "Dasar sialan, mana? Tunjukkan kesombonganmu yang tadi. Kau tadi bilang jika kau akan bersenang-senang dengan mengalahkan kami, bukan?" Pemuda bertanduk itu saat ini benar-benar ketakutan. Dia mengangkat tangannya sambil berkata, "Tunggu dulu." Setelah itu si pemuda pun berteriak kesakitan karena pada saat ini trio Moling menghajar dirinya. Dan kini terlihatlah wajah dari pemuda bertanduk itu benar-benar babak belur. Kepalanya benjol 3 tingkat, matanya lebam sebelah, pipinya dawul-dawul, dan bibirnya jontor kayak ban dalam yang menonjol keluar. Namun kemarahan trio Moling juga belum reda karena mereka tidak terima selama 2 hari ini disiksa oleh pemuda Cahaya Suci itu. Moling pun kali ini mulai bicara, "Kalian dinasti Cahaya Suci hanya sekumpulan sampah yang beraninya menyiksa yang lebih lemah. Sekarang rasakan bagaimana rasanya disiksa." Pemuda bertanduk yang ketakutan itu pun menunjuk trio Moling dan dia mengatakan, Kalian bajingan beraninya menyiksa aku.
Kekaisaran dinasti Cahaya Suci kami tidak akan mengampuni kalian. Lindong yang berada di belakang trio Moling kali ini maju dan dia mulai berbicara. Apa yang bisa dilakukan Kekaisaran Cahaya Suci? Katakan semua informasi yang kau tahu, atau kau akan merasakan waktu yang sangat menyenangkan. Pemuda Cahaya Suci itu pun berkata, kau ingin aku membocorkan informasi? Mimpi saja kau itu, karena pemuda itu tidak mau memberikan informasinya. Kali ini Xiaoyan mengaum dengan keras, dan Lindong menatap tajam ke arah pemuda itu sambil mengatakan, cepat katakan, jika kau tidak mau mati di tempat ini. Pemuda bertanduk dari Cahaya Suci menjawabnya, bahkan jika aku memberimu informasi, bukankah aku akan tetap mati di tempat ini? Lindong pun tersenyum dan dia menjawabnya, jika kau mau memberikan informasi, maka aku akan memberimu kesempatan. Dan aku, Lindong, akan mengampunimu. Pemuda bertanduk itu pun melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, kau hanya bisa berkata-kata saja. Apakah kau berani bersumpah padaku untuk bisa menepati kata-katamu itu? Dengan cepat Lindong pun berteriak, aku Lindong bersumpah pada langit. Jika aku melanggar kata-kataku, maka aku akan disambar petir. Pemuda itu pun terus menatap ke arah Lindong, dan dia merasa bahwa Lindong memang akan menjaga kata-katanya. Dia kemudian berkata lirih, baiklah, kalau begitu aku akan memberimu informasi yang ku tahu. Pemuda bertanduk itu kemudian berkata pada Lindong bahwa sepertinya Lindong sudah tahu kultivasi di tahap apa Jinmu saat ini. Dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh Lindong menurut pemuda itu. Sedangkan harta roh dan seni bela dirinya, pemuda itu juga tidak pernah melihat dia menggunakannya. Dan pemuda bertanduk itu benar-benar tidak tahu. Selain itu, kota yang dimana pada saat ini mereka tinggal berisi lebih banyak faksi yang tidak hanya ada Kekaisaran Cahaya Suci saja. Para ahli dari berbagai kekaisaran semua datang untuk mencari harta karun kuno. Meskipun tidak ada yang tahu persis apa isi dari harta karun kuno itu, namun mereka semua yakin jika itu pastilah harta karun kelas atas. Lindong pun diam sejenak, dan kali ini pemuda bertanduk itu pun melihat Lindong dengan tatapan satu mata sambil tersenyum meremehkan, dan dia pun berkata, apa kau ingin bersaing untuk mendapatkan harta karun kuno itu? Dengan kemampuanmu saat ini, lebih baik kau mimpi saja. Kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melewati pintu masuknya. Lalu Lindong bertanya, kenapa kau tidak memberitahuku sosok lain yang dianggap perkasa di tempat itu? Pemuda bertanduk kemudian memberikan info tambahan. Selain Kekaisaran Cahaya Suci kami, ada juga Kekaisaran Great Tranquil, Kekaisaran Metal, dan Kekaisaran Siskel. Mereka adalah beberapa kekaisaran terkenal di 4 wilayah. Aku saat ini tidak begitu yakin, tapi mereka semua seharusnya memiliki para ahli yang berada di tingkat setengah langkah menuju nirwana untuk mendukung mereka. Lindong pun kembali bertanya, lalu apakah ada ahli yang benar-benar di tahap nirwana di kota yang saat ini? Si pemuda menjawabnya, menurutku kekaisaran dari 4 wilayah yang sudah begitu kuat, dan seharusnya di kota yang saat ini tidak ada ahli yang benar-benar berada di tahap nirwana. Lindong pun tersenyum dan berkata, bagus sekali. Pemuda bertanduk itu kemudian merasa bahwa dirinya sudah memberikan semua informasi yang dia ketahui. Dan sekarang saatnya dia bebas dan pergi dari tempat ini. Sambil berlalu Lindong pun mengatakan, aku akan menepati janjiku, dan aku Lindong akan mengampunimu. Namun tiba-tiba saja trio Moling pun menunjukkan senyum yang aneh, dan mereka saat ini mulai melemaskan tangan-tangannya. Dan tiba-tiba saja Lindong melirik pemuda bertanduk itu kemudian berkata, tapi aku tidak tahu apakah saudara-saudaraku ini akan mengampunimu. Tampaklah pada saat ini wajah Duyun dengan penuh kemarahan. Hal itu membuat pemuda bertanduk sangat ketakutan dan dia berteriak, bagaimana bisa kau melakukan ini Lindong? Kau sudah melanggar janji dan juga sumpahmu. Sambil tersenyum Lindong pun mengatakan, ada apa? Aku tidak melanggar janjiku. Karena saat ini Lindong memang tidak melakukan apapun. Dia memang tidak melanggar janjinya untuk tidak menyakiti si pemuda itu. Namun trio Moling tidak berjanji apapun. Jadi mereka bebas mengajar pemuda bertanduk itu. Xiao Dio kemudian muncul dan berkata pada Lindong,
Karena kita sudah tahu dan memastikan bahwa di kota yang tidak ada ahli nirwana, maka ayo kita berangkat. Lindong pun tersenyum dan berkata pada Xiaodiao, kau tidak perlu khawatir. Bahkan jika di kota yang ada tahap nirwana, aku akan tetap mendapatkan harta karun kuno itu dan mengambil pil pengubah hidup dan mati. Xiaodiao pun tersenyum bangga pada Lindong saat ini. Kemudian Lindong mengatakan jika besok mereka akan memulai perjalanan dan berangkat ke kota Yang. Cerita kemudian berpindah ke medan perang kuno, tepatnya di lembah awan putih. Di sana terlihatlah Lindong yang berada di punggung Xiaoyan. Kemudian juga ada trio Moling yang melayang di lembah itu dengan dilindungi sebuah cahaya keemasan. Ternyata kali ini Lindong dan juga trio Moling sedang menuju ke kota Yang. Namun dalam perjalanannya ini, trio Moling menggunakan waktu luang mereka di dalam perjalanan sambil melakukan kultivasi. Dan Lindong yang mengawasi mereka pun juga menyalurkan energi yuannya untuk membantu mereka bertiga berkultivasi dengan cepat. Lindong pun terus-menerus menyalurkan energi yuan pada trio Moling sambil berkata di dalam hati, sudah 2 hari sejak kita berangkat dan meninggalkan kota pertemuan. Dan hari ini kita sedang menuju ke kota Yang untuk berurusan dengan banyak ahli yang akan segera kita temui. Mereka bertiga telah mencoba untuk segera naik ke puncak manifestasi sepanjang waktu perjalanan ini. Tapi jika dilihat dari kultivasi mereka saat ini, tampaknya mereka akan naik dalam waktu setidaknya setengah bulan. Aku akan menjaga mereka yang sudah kuanggap saudara. Dan aku akan membantu mereka saat ini. Dengan aku di samping mereka memasok energi nirwana, mereka seharusnya sebentar lagi akan segera menerobos. Dan tidak lama kemudian, Lindong pun merasakan pertanda baik. Dia pun berkata di dalam hati, hebat, akhirnya berhasil. Dan saat ini banyak energi yuan besar berputar-putar dan mengelilingi trio Moling. Ini adalah pertanda bahwa mereka akan segera naik tingkat level kultivasi. Dan akhirnya, boom, dari kejauhan terlihatlah 3 cahaya terang. Dan itu adalah cahaya kenaikan tingkat dari trio Moling yang saat ini sudah berada di puncak manifestasi sempurna. Trio Moling pun membuka mata mereka dan terlihatlah senyum di wajah mereka. Moling pun kemudian berkata mewakili Duyun dan juga Mansan, Lindong, terima kasih telah membantu kita, yang akhirnya kita bisa menerobos dalam 2 hari. Jika kau membutuhkan bantuan dari kami di masa depan, kami pasti akan siap membantumu. Duyun dan Mansan yang di belakang Moling pun memberikan rasa hormat dan terima kasihnya juga pada Lindong. Lindong pun saat ini menatap mereka bertiga dan berkata, itu bagus sekali. Jika kekuatan kalian akhirnya bisa naik tingkat. Namun di dalam hati Lindong berkata, jangan jadi beban buatku. Tidak lama kemudian Lindong mengeluarkan sebuah gulungan seni bela diri. Dia pun mengatakan, aku memiliki sebuah formasi yang cukup bagus. Ini disebut formasi 3 mistik. Jika kalian bertiga berlatih formasi ini bersama-sama, maka kalian akan memiliki kekuatan pelindung yang luar biasa. Bahkan jika bertarung dengan ahli setengah langkah nirwana, kalian tidak akan cedera sedikit pun. Setelah berbicara seperti itu, Lindong pun melemparkan gulungan formasi itu pada trio Moling. Hal ini membuat trio Moling sangat senang. Mereka sangat berterima kasih dengan banyaknya bantuan dari Lindong. Lindong pun tersenyum ke arah mereka dan berkata, haha, tidak perlu berterima kasih padaku. Bersiap-siaplah karena kita hampir sampai. Dalam perjalanan yang semakin dekat dengan kota Yang itu, trio Moling pun segera melatih formasi yang telah diberikan oleh Lindong. Dan kali ini mereka bertiga secara perlahan menuju kota Yang. Lindong pun berkata, kota Yang, si bajingan jinmu dan harta karun kuno, aku segera datang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah suasana kota Yang pada saat ini? Di mana menurut informasi dari pemuda bertanduk, kota itu penuh dengan ahli yang kuat dan kekaisaran yang cukup terkenal karena memiliki ahli bela diri setengah langkah menuju nirwana. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.